Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum ananaku untuk kelas 5? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu pelajaran terkait dengan pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu pelajaran yang ke-6, yaitu terkait dengan zakat. Nah, zakat ini ada dua pengertian ya. Baik pengertian secara lughawi atau secara bahasa, dan zakat menurut syariat atau secara istilahi. Ya. Adapun di dalam bahasa Arab ya, atau secara bahasa terkait dengan zakat itu artinya adalah tumbuh ya, berkembang, suci dan baik ya. Ini adalah pengertian daripada zakat secara bahasa Arab ya. Adapun pengertian daripada zakat secara syariat ya adalah apa? Yaitu sejumlah harta tertentu yang mana wajib dikeluarkan ya zakatnya oleh seorang yang beragama Islam. Kepada siapa dikeluarkannya? Itu kepada orang yang berhak menerimanya. Itu menurut syariat Islam. Ini adalah pengertian zakat baik secara bahasa maupun secara syariat ya. Kemudian zakat sendiri adalah merupakan salah satu bangunan daripada Islam atau merupakan rukun daripada rukun Islam. Itu rukun Islam yang ketiga, di mana seorang muslim ketika dia sudah mampu untuk menunaikan zakat dan dia tidak membayarkan zakatnya, maka orang tersebut telah melakukan dosa besar kalau dia tidak menunaikan zakatnya padahal dia mampu. Karena apa? Karena zakat adalah merupakan rukun daripada rukun Islam yang ketiga ya. Nah, zakat pula adalah merupakan termasuk cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu dengan melalui hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini adalah zakat. Nah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hukum zakat. Bahwasanya hukum zakat itu adalah hukumnya adalah fardhu ain ya. Hukum zakat adalah merupakan atau hukumnya adalah fardhu ain. Artinya apa? Artinya ia harus ditunaikan oleh setiap muslim ya yang sudah memenuhi syarat daripada wajib zakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ya, itu ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, maka atas dasar daripada surat Al-Baqarah itu pada ayat 43, maka
Ada dasar inilah bahwa zakat itu adalah merupakan hukumnya wajib, ya, atau fardu ain. Kemudian yang berikutnya, seseorang, ya, zakatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila terpenuhi syarat wajibnya zakat. Ya. Bila terpenuhi apa, Nak? Bila terpenuhi syarat wajibnya zakat. Nah, yang pertama di antara syarat wajib zakat adalah beragama Islam. Ya. Jadi, kalau orang yang bukan beragama Islam, ya, atau orang kafir, baik itu orang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, yang jelas bukan orang Islam, kemudian mereka zakat atau mereka menunaikan zakat, maka zakatnya tidak akan diterima oleh Allah karena mereka tidak beragama Islam. Yang kedua adalah merdeka. Artinya apa? Artinya mereka bukan hamba sahaya. Ya. Jadi kalau hamba sahaya atau budak, maka tidak wajib untuk menunaikan zakat. Ya. Jadi orang yang merdeka adalah mereka yang bukan budak, ya, sehingga mereka wajib untuk menunaikan zakat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di antara syarat wajib zakat, yaitu apa? Harta yang dizakati itu adalah merupakan milik sendiri. Ya, jadi upama dia hartanya adalah harta orang lain, ya, maka tidak wajib untuk menunaikan zakat. Karena apa? Karena di antara syaratnya adalah harta yang zakat itu adalah hartanya milik sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu telah mencapai nisab, ya, yaitu telah mencapai nisab. Nisab itu apa? Itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang terakhir, ya, ialah apa? Telah memasuki haul. Haul itu apa? Yaitu periode 1 tahun, ya, ataupun ketika panen, itu adalah haul, ya. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam zakat. Nah, di antara macam-macam zakat, yang pertama adalah zakat fitrah, ya. Zakat fitrah pengertiannya adalah zakat yang berupa makanan pokok, semisal beras, ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya itu apa? Menjelang sholat Idul Fitri, ya. Ini adalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkannya itu berupa makanan pokok, ya, baik itu beras, gandum, jagung, ataupun semisalnya, yang jelas makanan pokok, ya. Dan dikeluarkannya pun apa? Yaitu ketika menjelang sholat Idul Fitri, ya. Ini adalah pengertian zakat. Nah, kemudian waktu menunaikan zakat fitrah, ya, maka zakat fitrah wajib dikeluarkan, ya, itu apa? Setelah terbenamnya matahari. Itu kapan? Itu pada akhir bulan Ramadan. Nah, ini adalah waktunya, ya, waktu wajibnya, ya. Nah, kalau dia menunaikan zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka apa? Maka itu bukan dinamakan zakat lagi, tetapi dia terhitung adalah sebagai sedekah ataupun sedekah, ya. Nah, ini. Nah, kemudian ukuran ataupun takaran zakat fitrah. Nah,
yang masyhur ya, bahwasanya takaran zakat fitrah atau ukuran zakat fitrah itu adalah 1 sa' ya. 1 sa' itu adalah 4 mud. 4 mud itu berapa? Itu kurang lebih ya, kalau ukuran kita orang Indonesia itu 3,5 liter ya. Jadi 3,5 liter, ataupun kalau ukuran kilo adalah berapa? 2, kilogram. Itu apa? Berupa makanan pokok ya. Rasulullah SAW tidak pernah menggantikan makanan pokok dengan uang ya sebagai zakat fitrah. Ya, sekalipun apa? Sekalipun pada masa itu mata uang itu sudah ada dan sudah dijadikan sebagai alat transaksi ya. Namun Rasulullah ketika beliau menunaikan zakat fitrah ya, atau Rasulullah ketika memerintahkan kepada para sahabatnya untuk zakat fitrah, maka Rasulullah memerintahkannya itu dengan berupa makanan pokok ya, ketika mereka menunaikan zakat fitrah. Nah, kemudian di antara hikmah ya, di antara hikmah zakat fitrah adalah untuk menyucikan yaitu orang yang berpuasa Ramadan ya. Maksudnya apa? Yaitu menyucikan mereka dari perbuatan ataupun ucapan yang tidak pantas dilakukan tanpa disengaja ketika berpuasa ya. Ini di antara hikmah yaitu zakat fitrah ya, karena kita ini adalah makhluk yang tidak lepas dari kesalahan ya, tidak lepas dari kesalahan serta khilaf ya. Kemudian fungsi zakat fitrah ya, di antara fungsinya adalah apa? Yaitu menolong dengan memberikan makanan, itu apa? Dan membahagiakan fakir miskin ya. Ini adalah fungsi daripada zakat fitrah, yaitu untuk menolong, artinya memberi makan dan membahagiakan itu kepada fakir miskin. Maka apa? Maka dengan adanya zakat fitrah inilah mereka tidak akan meminta-minta pada hari raya Idul Fitri, yang mana hari raya Idul Fitri ini adalah hari itu di mana umat Islam merayakannya ya. Ini di antara hikmahnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah di antaranya, yang kedua adalah apa? Zakat mal ya. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, adapun pengertian zakat mal itu sendiri adalah apa? Yaitu zakat atas harta benda yang dimiliki oleh seseorang ya. Adapun harta yang wajib dizakati ini ada beberapa ya. Di sini disebutkan ada 5. Yang pertama adalah hewan ternak, kemudian emas dan perak, kemudian hasil pertanian, kemudian mata uang atau uang ya, dan yang terakhir adalah barang perdagangan. Ini adalah beberapa macam harta yang wajib dizakati ya. Tentunya apa? Tentunya kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka wajib ditunaikan zakatnya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan nisab zakat mal. Nisab zakat mal ya adalah berapa? Kalau emas adalah 85 gram emas ya. Ini kalau ada seseorang yang muslim kemudian dia memiliki emas seberat 85 gram emas, tetapi di sini adalah emas murni ya. Maka apa?
maka wajib dikeluarkan zakatnya itu berapa persen? Yaitu 2,5% dari nilai harta yang dimiliki, ya. Ini adalah nisab zakat mal. Artinya nisab daripada emas dan emas, ya, itu ketika mencapai 85 gram emas murni, maka zakatnya adalah 2,5%, ya. Adapun untuk nisab pertanian dan peternakan itu sendiri bagaimana? Maka ini ada ketentuannya tersendiri, ya. Kemudian terkait dengan haul, ya. Tadi sudah disinggung, ya, haul itu apa? Nah, terkait dengan zakat atau haul zakat mal, yaitu apa? Setahun sekali dalam hitungan kalender hijriah. Ini kalau zakat mal, ya. Adapun zakat pertanian dan perkebunan itu apa? Setiap masa panen maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini kalau apa? Kalau zakat pertanian dan perkebunan. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Mustahik zakat mal. Ya. Di sini ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat mal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim." Ya. Yang intinya bahwasanya orang-orang yang berhak menerima zakat mal atau menerima zakat ini ada 8 golongan. Yang pertama apa saja? Siapa? Itu fakir, kemudian miskin, kemudian amil, kemudian mu'allaf, kemudian mukatab, kemudian gharim, kemudian fi sabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Nah, kemudian di sini ada 4 orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya, ya. Kemudian hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu budak, ya, maka tidak berhak menerima zakat. Kemudian keturunan Rasulullah, maka tidak berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah orang yang dalam tanggungan, yaitu orang yang berzakat, ya. Ini adalah 4 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Barakallahu fikum, ya, atas partisipasi kalian, ya, dalam mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu terkait dengan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Dan Bapak ucapkan terima kasih, ya, atas partisipasi kalian dalam mengikuti pelajaran. Maka Bapak akhiri dengan ucapan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.